sampaikan pada anak bahwa kita ini adalah lahir di Indonesia, bahwa pencaksilat ini adalah ciri khas bela diri bangsa Indonesia. Karena kita lahir di Indonesia, kita tumbuh di Indonesia, kita berbudaya Indonesia, kita memiliki karakter bangsa Indonesia yang sangat kuat, maka kita dan saya pribadi memiliki kewajiban untuk mencintai pencaksilat sebagai budaya Indonesia. Jadi dalam pencaksilat itu ada 4 aspek, jadi aspek budaya, aspek bela diri, aspek seni, dan aspek spiritual. Dan 4 aspek ini tidak bisa dipisahkan, harus bersatu dan melekat karena berkaitan dengan moral, etika seorang pesilat harus tersirat dari pasangan. Kenapa pasangan tidak seperti karate atau dan sebagainya? Karena di dalam setiap pergerakan itu ada makna kelembutan. Jadi sampai harus betul-betul. Ya, itu yang membedakan bela diri pencaksilat dengan bela diri lainnya. Ya, salam adalah bentuk ciri khas manusia yang memiliki kesantunan, di mana merupakan warna keterwakilan sebagai negara Indonesia, di mana pencaksilat ini lahir di Indonesia. Sebagai budaya bangsa Indonesia tentunya ada ciri salam khas Indonesia yang harus senantiasa melekat pada setiap pesilat bela diri dan aliran manapun pasti selalu begini. Itu. Jadi salam melambangkan itu tadi bahwa kita niat bersilat itu adalah untuk silaturahmi, menghimpun, kemudian mempersatukan berbagai aliran bela diri Indonesia dengan cara salam, tidak ada perbedaan. Setelah saya mengalami hampir 28 tahun menggeluti pencaksilat, ternyata di dalam pencaksilat itu mengandung banyak nilai-nilai luhur khas bangsa Indonesia. Salah satu contohnya adalah bahwa pencaksilat adalah budayaku, Pancasila itu adalah ajas bangsaku. Artinya di antara Pancasila yang ada sebagai lambang negara kita, sebagai ajas negara kita, itu 5 diantaranya itu sudah masuk di dalam bukan talekan ya, semacam pelajaran-pelajaran yang dititipi oleh para tokoh bahwa kita adalah satu Pancasila yang berkaitan dengan persatuan, yang berkaitan dengan moral, yang berkaitan dengan gotong royong, yang berkaitan dengan solidaritas, yang berkaitan tidak mengkotak-kotakan suku, agama, dan sebagainya. Nah, hal inilah yang menarik di dalam pencaksilat, tidak membedakan itu. Bang, pakai ini bang, main konsen Yang jelas mah, Mbak, ini adalah pengalaman kecil saya yang memang selama kehidupan ini cukup memprihatinkan sehingga saya harus berpikir bagaimana menghadapi kehidupan ke depan tanpa orang tua. Jadi karena dari kecil SD saya yatim piatu, saya berpikir saya harus mencari aktivitas yang positif. Dan satu-satunya sambil mengasuh adik, yang karena saya punya adik 4 putri, 1 putra. Akhirnya saya mencari aktivitas yang terkait bagaimana supaya tidak selalu kerasa kesedihan yang berkepanjangan. Jadi sambil bermain, sambil berusaha untuk apa yang bisa dimakan dengan cara jualan punya tetangga. Akhirnya di pom bensin ada
wadah kegiatan latihan silat itu yang namanya KOPEM, Komplek Pemuda Masjid saat itu, dan saya bergabung. Nah sejak itulah mulai jatuh hati, jatuh cinta terhadap silat itu sendiri, dan banyak manfaat dari kegiatan belajar silat. Ya jadi udah mulai timbul kepercayaan diri, udah muncul keyakinan diri, udah mulai punya keberanian diri bagaimana menghadapi situasi kehidupan apabila kita berhadapan tanpa orang-orang yang kita cintai di samping kita. Kalau saya ditanya gitu kadang-kadang suka pengen nangis gitu ya. Ya latar belakang saya tadi sudah sampaikan, saya dari kecil yatim piatu. Jadi ibu saya duluan yang meninggal tahun 84, kemudian bapak 87. Yang saya awali adalah bagaimana saya harus bisa hidup di tengah-tengah keterbatasan. Bicara kasih sayang, bicara perhatian. Bicara kasih sayang perhatian berarti kan bicara hal yang bisa kita membuat kita tumbuh gitu, berkembang. Nah akhirnya dia salah satu anak tuh bertanya, bisa nggak dengan kita bersilat nanti kelak kita bisa hidup mandiri, kita bisa dihargai orang, kita diakui orang. Saya bilang bisa. Yang penting kita harus sabar, harus tabah, dan harus kuat karena ini masalah waktu. Ya walaupun Ibu Eli tidak dari tempat, tolong nanti sampaikan salam dari Telilis yang biasa kemari, cuman memang kita sadari udah beberapa bulan belum sempat berkunjung ke adik-adik mengingat kesibukan ngajar, kesibukan juga pertandingan. Tapi alhamdulillah doa adik-adik sampai ternyata Allah begitu merestui perjuangan anak-anak kita silat yang selama ini ikut silat. Kemarin kita juara umum di Bekasi, amin. Amin. Kemudian kita lolos juga Popwilda, amin. Amin. Dan alhamdulillah sekarang saya kangen lagi ingin datang ke adik-adik. Pertama buat anak tersebut adalah belajar motorik, ya, terus pengembangan olah pikir, kemudian berkaitan dengan kebugaran, kesehatan. Kemudian berkaitan dengan aktivitas anak yang lebih positif, terus anak lebih terarah, perilakunya, berkembang otaknya, berkembang pertumbuhannya, kalau sesuai dengan ajaran-ajaran atau yang ada dalam sendi-sendi kehidupan di Indonesia, ya saya rasa ini akan mempengaruhi pemikiran, pola pikir anak bangsa melalui pencaksilat itu justru manfaatnya lebih banyak, lebih bagus, lebih baik. Kami pejuang Indonesia adalah yang cinta bangsa dan tanah air Indonesia. Kami pejuang Indonesia adalah yang menjunjung tinggi persaudaraan dan persatuan bangsa. Kami pejuang Indonesia adalah yang senantiasa mengejar kemajuan dan berkepribadian Indonesia. Yang saya tahu dan yang saya pernah dengar, kebetulan saya tipe orang yang ingin mencari tahu gitu ya, kebenaran sejarah pencaksilat itu. Dari membaca, dari mendengar, dari bertanya, ya kebetulan dengan para tokoh juga saya selalu bersilaturahmi, ingin tahu kebenaran silat itu, bagaimana kita bicara di Jawa Barat. Bahwa ada perguruan tua atau perguruan yang muncul awal tahun 70-an di Jawa Barat itu, ada nama Pajajaran Cimande. Ya, Pajajaran Cimande ini adalah perguruan yang cukup sangat terkenal di Jawa Barat. Ya, saat itu memang para pesertanya adalah para santri-santri yang ada di pondok-pondok pesantren. Dan memang wajib buat para santri itu setelah sholat, setelah sembahyang mengadakan atau melakukan aktivitas bela diri. Yang pada saat itu sambil duduk emprok pun sampai sila pun bisa silat. Dengan belakang kemudian langsung sapu. Sabit, dengan belakang sapu. Bersedia pasang. Mulai, go! Hop, belakang, sapu. Nah gitu kira-kira. Siap, mantap, bagus. Mulai, go! Hop, hop, hop. Akhirnya memang perlu kita lestarikan mengingat dalam sejarahnya adalah bahwa IPSI ini
dibentuk, dilahirkan atau menjadi sebuah organisasi khas bangsa Indonesia yang lahir dari putra-putra bangsa Indonesia itu tidak mudah karena di zaman penjajahan pencaksilat ini tidak boleh berkembang, tidak bisa berkembang karena dianggap ancaman. Nah saat itu, tetapi secara diam-diam, secara bergerilya banyak pesantren yang muncul di Jawa Timur, di Tasikmalaya dan sebagainya tetap mengembangkan pencaksilat tersebut sehingga walaupun dengan sembunyi-sembunyi di berbagai daerah termasuk di Sumatera Barat, Minangkabau, di daerah Sulawesi, berkembanglah bela diri di daerah masing-masing dengan ciri khas nama masing-masing. Bicara di Kota Bogor, awalnya saya terjun sehingga total adalah ketika saya jadi atlet, betapa minim atlet-atlet putri yang dikirim Kota Bogor. Saat itu kalau bicara 10 nomor, putri itu dikirim 2, putranya 8. Nah ternyata setelah dipikir-pikir, setelah dianalisa saat di usia seperti itu ternyata tidak adanya pelatih putri, tidak adanya penanganan untuk atlet putri sehingga ada jarak. Jadi putra oleh pelatih putra, tetapi pelatih putra tidak bisa menangani atlet putri. Nah setelah berbagai kejuaraan, setelah pernah mengenyam berbagai hasil melalui kejuaraan, dan berbagai macam kejuaraan sudah dilewati, saya masih berpikir tahun ke tahun belum ada pelatih putri. Sehingga saya mempensiunkan diri setelah kejuaraan nasional tahun 93 di Surabaya. Di usia 19 tahun, 7 bulan, saya mengikrarkan bahwa saya akan mencoba jadi pelatih. Hari ini akan kita latihan kembali, meneruskan apa yang sudah dilatih kemarin hari Rabu. Masih teknik bantingan. Ya, buat saya silat itu udah jadi bagian dari inspirasi, mata pencaharian juga, mungkin itu nomor 10 kali ya. Tapi yang paling penting dari silat ini, saya bangkit dari sesuatu yang ibaratnya jatuh, tapi harus bangkit lagi seperti apa. Nah ini saya lahirnya semangat itu dari silat. Pertama itu masuk silat SMP. Ajaran baru 2003 bulan Juni. Jadi di situ saya bukan orang yang pinter. Kalau cerdas mungkin hanya orang yang menilai ya. Tapi di situ saya berpikir ingin menggali apa sih yang saya miliki gitu. Untuk bisa membanggakan kedua orang tua, untuk bisa membanggakan diri sendiri, terutama di mata masyarakat. Itu aja modalnya yang pertama. Ya, siap. Oke, coba TAD minta lebih cepat karena proses bantingan hanya 5 detik. Ya, begitu kamu dapat, dijepit. Coba sekarang yang mau dibanting, jangan. Saya itu jadi guru-guruan. Itu dari 2006. 2006 saya masih sekolah SMA. Saya juga pernah sampai izin sama guru untuk, Bu, mohon izin jam 8 saya harus keluar untuk mengajar. Saking saya memang cari uang sendiri. Kayak gini, ini tahan kan? Ini nahan gini kan? Nah, ini kan nggak bisa masuk, tahan. Mana nih? Ade ini adalah salah satu siswa atau anggota API yang mulai masuk tahun 2003. Waktu itu tahun 2003 dalam kondisi orang yang memang kurang mampu, ya apalagi berkaitan dengan finansial. Untuk sekolah pun dia nggak sanggup untuk pergi ke sekolah berkaitan dengan buku, berkaitan dengan seragam, begitu juga dengan ongkos. Ya, akhirnya waktu itu saya mengajar di SMP 15 dan kebetulan selain saya mengajar olahraga saat itu jadi guru honor, saya mengembangkan silat dan saat itu gaji saya masih 25.000 sebulan. Ya, jadi saya mulai belajar ngajar sebelum kuliah tahun 95 itu di SMP 15 di Kedung Halang Pomat. Nah, banyak orang-orang yang memang berkemampuan yang kurang dan perlu diperhatikan seperti anak-anak kayak Ade itu. Dan Ade adalah salah satu di antaranya. Saya pikir orang itulah yang harus kita bantu. Orang-orang itulah yang harus kita rangkul, akomodir. Karena kalau kita tidak arahkan, ya masa depan mereka juga tanggung jawab negara. Salah satunya kita sebagai warga negara melalui pencaksilat ini. Itu yang memotivasi saya. Saya akan mencoba. Yuk, siap kawan. Mulai, masuk. 2, masuk. Siap. 3, lihat jarak tembak ya.
Kalau saya pribadi adalah silat napasku. Ya, pencaksilat adalah hidupku. Saya jadi PNS, jadi guru, ya alhamdulillah dari perjalanan saya menggeluti silat tersebutlah sehingga saya kenapa ingin mendedikasikan sampai akhir hayat gitu untuk mengabdi ke dunia silat. Karena itu tadi, karena saya udah kadung gitu, jatuh cinta, jatuh hati ke pencaksilat sampai kapanpun, apapun yang nanti kelak akan dialami oleh saya ke depan, saya murni adalah sampai sekarang saya ikhlas ridho, apapun yang didapat, apapun yang dimiliki, apapun nanti benturan yang datang, saya tetap bertahan dengan pencaksilat yang saya geluti hari ini. Satu, sejauh ini silat tidak membuat saya rugi. Itu menurut saya. Karena kami orang-orang silat tentunya tidak ada honor khusus dari pemerintah atau seperti apa, tidak ada. Tapi dengan latar belakang kita cinta sama budaya Indonesia, yaitu silat itu sendiri, kita bertahan. Yaitu budaya kita, jadi siapa lagi kalau bukan kita yang mempertahankannya. Itu komit pertama kita untuk, memang kita tidak bisa berbuat banyak untuk Indonesia, tapi dengan cara kita terus mempertahankan budaya Indonesia, ya salah satunya silat. Kebetulan kita juga bergelutnya di olahraga silat, ya inilah ada ajang buat kita bisa berbuat sesuatu untuk negara kita sendiri gitu. Silat ini atau Bu Lilis sendiri sebagai pendirinya mengajarkan kita harus kuat, kita harus berpikir sehat. Bagaimana caranya ketika kita jatuh kita harus cepat bangun, bagaimana caranya ketika kita tertidur kita harus cepat bangkit. Ya, yang seperti itu yang diajarkan oleh Bu Lilis, sehingga seorang Ade Wahyuni bisa tumbuh jadi seseorang yang kuat, yang sabar, yang bisa nggak cengeng lagi. Terkait kegiatan nanti program Popda 2017, ini anak-anak kita ada beberapa usia yang kemungkinan pada saat Popda yang sekarang main di tahun 2017 itu ada yang lewat. Tentunya kita harus mengikuti peraturan-peraturan yang memang sudah ada di PBIPSI maupun di Soda. Kira-kira dengan anak-anak yang selama ini sama Ade bina ditindaklanjuti di SD Ciparigi untuk mensiasati keminiman atlet-atlet yang ada untuk 2017, Ade udah mempersiapkan apa? Untuk tunggal mungkin kita bisa siapkan Tunggal karena ya? kita minimnya tunggal laki-laki, Ade udah siapkan tunggal laki-laki 2. Iya. Dan untuk ganda kita bisa selipkan Valen dengan mungkin Ahmad Sanusi atau si Amar ya. Iya. Ya jelas saya merasakan kenapa penting. Pertama, ternyata ketika kita belajar silat timbul rasa kepercayaan diri. Jadi percaya diri bukan berarti kemudian menyombongkan diri, bukan. Jadi percaya diri, timbul rasa keyakinan diri untuk menghadapi berbagai kegiatan dalam komunitas, lingkungan. Sehingga karena kita refleks dalam hal bela diri, akhirnya kita hati-hati dan tidak mudah sama orang diremehkan, tidak mudah dibohongi gitu ya. Tidak mudah ditipu, karena ada ajaran-ajaran tertentu yang membuat kita harus selalu waspada gitu. Siapa lawan, siapa kawan gitu. Siapa yang betul-betul harus kita temani, siapa yang bukan orang yang harus kita temani. Karena itu timbul karena kebiasaan kita berlatih seperti itu. Apa yang saya lakukan walaupun barangkali hanya selembar kata orang penghargaan, ini memotivasi saya untuk lebih berkiprah, lebih semangat lagi untuk memberikan yang terbaik buat Kota Bogor khususnya. Bergabung di API sendiri 2003 tadi. Kenapa kok cinta banget sama apinya? Perguruan api ini menurut saya perguruan yang kecil, perguruan muda, yang mungkin di mata perguruan-perguruan besar kita nilainya sangat kecil gitu. Tapi yang saya lihat Bu Lilis ini sebagai pelatih wanita
Karena yang saya lihat dan yang saya tahu di Indonesia ini nggak ada pendiri perempuan. Yang saya tahu satu-satunya pendiri perempuan itu Bu Lilis. Dengan kehidupan yang dari bawah, beliau dari nol, ya bisa membangkitkan semangat hidup bagi seseorang yang melihatnya positif ya. Jadi di API ini kita selalu mengajarkan, kalian boleh latihan silat setiap hari, hebat nendang sampai samsak kamu rusakin berapa puluh silakan. Tapi yang harus kalian ingat bahwa ridho orang tua, ridhonya Allah. Ridhonya Allah ya adanya di orang tua. Ketika kita sudah berusaha bekerja keras, kita jangan lupa berdoa, memohon ampun bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Lihat kawan, mulai masuk. Kalau kita kehilangan ciri khas bangsa Indonesia, kalau kita nggak mencintai bangsa Indonesia sebagai anak bangsa melalui pencaksilat ini, kelak nanti suatu saat kalau silat itu umpamanya tenggelam di bumi sendiri, kalah pamor dengan karate, taekwondo, ini yang menjadi semua pihak stakeholder harus betul-betul berupaya mencarikan solusi. Bagaimana pembelajaran ini harus menyentuh kepada anak-anak usia dini, sejak dini, baik di TK, di SD, di SMP, di SMA. Jujur kami mendedikasikan hidup kami untuk silat. Tidak ada bayaran khusus dari pemerintah, bahkan kami pun harus merasakan getirnya mengurus anak-anak yang memang kurang mampu, yang memiliki semangat untuk punya prestasi. Tapi saya berpikir kalau bukan kita siapa lagi?